Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifil Hermawan sebagai guru Sistem Operasi Jaringan untuk kelas 12 di SMK Harapan Al-Waslih Sigambal. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini saya akan memperkenalkan dulu dasar-dasar dari sistem operasi jaringan. Apa sih itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan itu merupakan sebuah sistem operasi yang sama seperti Windows 10, Windows 7, Mac OS, ataupun Linux, ataupun yang lainnya. Tetapi sistem operasi jaringan ini lebih diutamakan untuk menangani sebuah permasalahan-permasalahan pada jaringan. Contohnya itu seperti untuk berbagi layanan printer, DNS service, HTTP service, dan lain-lainnya. Fungsi utama dari sistem operasi jaringan itu yang pertama untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya ke dalam satu jaringan. Contohnya itu di dalam satu ruangan terdapat 10 laptop yang ingin ngeprint pada satu printer. Jadi agar bisa ngeprint di dalam satu printer ditambahlah satu alat, sebuah switch atau hub yang bisa menghubungkan semua ke perangkat printer, semua ke perangkat komputer, dan hanya satu laptop atau printer lah yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tersebut. Oke, yang kedua untuk mengelola sumber daya jaringan. Maksudnya mengelola sumber daya jaringan ini agar sebuah sumber jaringan kita bisa dibagi-bagi ke beberapa jaringan dengan kita tentukan. Contohnya ada 100 kapasitas modem kita sebesar 100 MB. Jadi kita bagi untuk ke lab atas kita buat 30, untuk ke lab bawah 70, 50 dan 20 lagi untuk ke ruang kepala sekolah. Ini contohnya agar tidak terjadi tabrakan atau saling rebut kecepatan jaringan. Yang ketiga itu untuk menyediakan layanan. Menyediakan layanan ini contohnya kita membuat sebuah website untuk sekolah sendiri. Kita memerlukan email untuk sekolah sendiri, membangun web dan database-nya. Dan yang keempat itu untuk menyediakan keamanan jaringan. Jadi untuk membuat kunci-kunci jaringan kita agar lebih aman dari serangan hacker, kita memerlukan sebuah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu GUI atau Graphical User Interface, dan yang kedua adalah CLI, Command Line Interface. Yang pertama itu GUI. GUI ini merupakan sebuah sistem jaringan yang berbasis gambar. Jadi dia bisa kita lihat menggunakan gambar. Contohnya itu Windows Server 2003, 2007 ataupun Linux, Red Hat. Yang kedua, kelebihan dari sebuah GUI ini yang berbasis gambar ini, yang pertama itu desainnya lebih menarik. Kita dapat melihat tampilan yang bagus. Yang kedua itu lebih user friendly karena tadi dia dapat dilihat sesuai gambar, maka lebih nyaman untuk pengguna. Dan yang ketiga itu resolusi gambar yang tinggi. Dan untuk kekurangannya itu dia harus membutuhkan memori yang besar. Kita harus menggunakan perangkat-perangkat yang besar, hard disk yang besar, RAM dan prosesor yang besar. Dan yang kedua itu bergantung kepada hardware. Jika hardwarenya dia lemah, maka perangkat kita akan lebih lambat untuk dijalankan. Dan yang ketiga kekurangannya itu untuk membutuhkan banyak tempat di komputer. Yang kedua itu ada CLI, Command Line Interface. Yang ini kebalikan dari yang tadi grafis. Jika tadi sistem operasinya berbasis grafis, yang ini sistem operasinya berbasis teks. Jadi yang pertama mudah dioperasikan. Yang kedua kelebihannya itu space-nya yang kecil. Kita tidak memerlukan RAM, hard disk dan yang lainnya yang terlalu besar. Dia yang standar-standar saja sudah bisa diinstal di dalam sebuah komputer sistem operasi jaringan yang berbasis teks. Dan lebih kompatibel ke semua software dan hardware. Dan yang kekurangannya itu mode operasi yang berbentuk teks. Karena mode operasinya berbentuk teks,
contohnya kita mau mengecek jaringan, kita harus mengetikkan ping google.com kayak gitu. Contoh, jika tadi di grafik, kita hanya tinggal mengklik logo dari si Google. Yang kedua, itu tidak kompatibel ke software grafis. Software yang berbentuk grafis itu dia tidak bisa dibuka karena tadi tampilannya berbentuk teks dan tidak user friendly, lebih sulit untuk digunakan. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap ini yang saya jelaskan bisa dicatat dan nanti akan saya minta catatannya. Yang ingin bertanya, saya silahkan mengisi pertanyaan di grup WA masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.